Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gema Insani, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang tips berbugar di saat pandemi. Karena kita tahu kita sudah memasuki bulan puasa dan kita memerlukan tubuh yang sehat agar dapat menjalani puasa dengan baik. Yang pertama, tips dari saya adalah sediakan makanan yang cukup di rumah agar kita tidak terlalu sering keluar rumah untuk berbelanja makanan. Pada zaman sekarang ini sudah banyak sekali layanan pesan bahan makanan online ataupun jasa delivery sehingga kita tidak perlu terlalu sering untuk keluar rumah. Selain itu, kita juga bisa mempersiapkan makanan yang tahan lama tapi tetap bergizi. Misalnya kacang hijau, kacang merah, ataupun pasta. Jangan lupa juga untuk menyediakan telur, daging, ayam, sayur-sayuran, dan buah-buahan di rumah. Beberapa comfort food, yaitu makanan yang memang kita senangi, dapat juga kita sediakan. Misalnya es krim, coklat, tetapi tentu itu perlu kebijakan dari kita. Kita perlu bijak untuk mengkonsumsi makanan itu. Jadi jangan terlalu banyak agar asupan kalori kita tidak berlebihan. Yang berikutnya yang perlu kita perhatikan yaitu bagaimana caranya untuk mencukupi kebutuhan cairan pada saat berpuasa. Kita tahu bahwa air itu sangat penting bagi metabolisme tubuh kita untuk melancarkan pencernaan, untuk melakukan berbagai proses metabolisme di dalam tubuh kita, kita memerlukan cairan. Pola yang disarankan, pola konsumsi cairan maksudnya yang disarankan pada saat berpuasa adalah pola 2-4-2. Apa yang dimaksud dengan pola 2-4-2? Pola 2-4-2 itu maksudnya adalah minumlah 2 gelas air pada saat berbuka puasa. Kita bisa membaginya pada saat azan maghrib, kita minum 1 gelas air, kemudian setelah itu kita makan takjil, lalu setelah itu kita minum air 1 gelas lagi. Lalu yang untuk 4 gelas, 4 gelas itu kita minum yaitu misalnya segelas air pada saat selepas kita makan malam, kemudian kita siap minum lagi 1 gelas air sebelum kita sholat tarawih, lalu minum 1 gelas lagi setelah sholat tarawih, lalu kita minum lagi 1 gelas menjelang kita tidur. Nah, untuk 2 gelas air berikutnya, kita bisa minum 1 gelas sebelum kita makan sahur dan 1 gelas lagi setelah sahur. Dengan pola 2-4-2 ini, kita akan bisa menjaga asupan cairan kita pada saat berpuasa. Tips yang lainnya yaitu kita juga bisa memilih menu sup saat berbuka puasa, dan juga kita memperbanyak makan sayur dan buah, karena di sayur dan buah banyak terdapat cairan. Yang tidak kalah pentingnya selain makanan adalah mengenai pengaturan jam tidur kita pada saat berpuasa. Tidur yang baik, salah satu cirinya adalah ada jarak antara makan terakhir dengan waktu tidur. Para ahli mengatakan bahwa paling tidak jarak waktunya adalah 2 jam antara makan terakhir dengan waktu tidur. Kemudian juga saat berbuka, hindarilah makanan yang kaya kalori atau mengandung terlalu banyak gula, terlalu pedas, atau terlalu digoreng. Karena makanan-makanan tersebut membuat sistem pencernaan kita bekerja ekstra keras untuk mengolahnya. Dan itu dapat mengganggu waktu tidur. Lalu tips yang berikutnya yaitu usahakan lingkungan yang tenang, lingkungan yang minimal cahayanya atau bisa juga sekalian gelap. Kalau memang sulit untuk mematikan lampu atau mungkin menghindari suasana yang berisik, bunyi yang berisik, maka kita dapat menggunakan penutup mata dan menggunakan penyumbat telinga supaya kita memiliki waktu tidur yang berkualitas. Kemudian sempatkanlah untuk tidur siang.
Tetapi tidur siang di sini maksudnya adalah tidak benar-benar tidur. Kalau Rasulullah SAW dulu waktu tidurnya itu qailullah ya. Jadi waktu tidurnya itu antara sebelum waktu zawal, jadi menjelang zuhur atau setelah zuhur, dan waktu tidurnya tidak terlalu lama. Jadi panduannya itu sekitar 20 atau 30 menit. Karena kalau sudah lebih dari 30 menit, maka tidur itu akan terlalu nyenyak sehingga kita bangun kita akan merasa lelah. Nah, tips yang selanjutnya yaitu berolahraga. Jadi meskipun pada saat puasa, kita perlu untuk tetap menyempatkan diri untuk melakukan olahraga. Waktu yang dianjurkan untuk berolahraga pada saat bulan puasa adalah menjelang waktu berbuka. Kenapa? Karena pada saat menjelang waktu berbuka, kita sudah kehausan, maka setelah itu kita bisa meminum air, mencukupi kebutuhan cairan kita. Dan jenis olahraga yang dianjurkan adalah jenis olahraga yang ringan dan sedang saja. Kalau kita tidak terbiasa melakukan olahraga dengan intensitas tinggi, sebaiknya olahraga intensitas tinggi tersebut dihindari. Jadi contoh olahraga dengan intensitas ringan dan sedang itu misalnya berjalan kaki, bersepeda santai, dan untuk durasinya kita dapat lakukan sekitar 30 menit dengan frekuensi 3-5 kali seminggu. Nah, dengan olahraga ini tidak hanya akan membakar kalori kita, tetapi juga dapat menghilangkan stres dan meningkatkan kebugaran. Tips yang selanjutnya yaitu bagi Anda yang memiliki kebiasaan merokok, maka Ramadan merupakan momen yang sangat tepat untuk berhenti merokok. Bagaimana cara untuk berhenti merokok? Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk berhenti merokok. Pertama yaitu langsung berhenti merokok. Jadi dalam satu hari kita langsung memutuskan, langsung bertekad untuk berhenti merokok. Tetapi kalau memang cara ini dirasa berat, maka kita dapat melakukan yang namanya pengurangan bertahap. Jadi misalnya pada hari pertama puasa, kita misalnya biasanya merokok 10 batang per hari. Lalu setelah itu di hari-hari berikutnya kita kurangi jumlah rokok yang kita isap. Jadi misalnya hari ini 10 batang, mungkin besok masih 10 batang juga. Nah, besok mulai selanjutnya kita kurangi menjadi 9 batang, besoknya masih 9 batang juga, besoknya lagi kurangi menjadi 8, lalu menjadi 7, 6, 5, sampai kita berhenti merokok. Cara yang selain pengurangan secara bertahap, kita juga dapat melakukan penundaan. Jadi sebagai contoh misalnya, di hari pertama puasa, setelah kita buka puasa, maka kita tunda dulu rokok kita. Penundaan misalnya hari ini hari pertama puasa, merokoknya 1 jam setelah berbuka puasa. Keesokan harinya kita berbuka puasa, kemudian 2 jam setelah itu baru kita merokok. Keesokan harinya, waktu penundaannya kita tambah lagi menjadi 3 jam. Terus seperti itu sampai akhirnya kebiasaan merokok itu hilang. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat tepat untuk melakukan penghentian kebiasaan merokok. Karena selama berpuasa, kita sama sekali tidak merokok. Jadi kita bisa hitung bahwa dari waktu sahur sampai waktu berbuka puasa, ada waktu 14 jam. Sehingga dari situ kita bisa tahu bahwa sesungguhnya kita dapat berhenti merokok. Nah, tips yang selanjutnya yang sangat penting pada saat ini adalah bahwa kita harus tetap menerapkan 5M. Kita harus tahu bahwa pandemi coronavirus masih ada di sekitar kita. Masih ada ribuan orang yang terdiagnosis setiap harinya. Dan yang berbahaya dari coronavirus ini adalah orang yang terinfeksi bisa saja tidak memiliki gejala apapun. Bisa saja dia terlihat sehat, tidak demam, tidak batuk, tidak sesak, tetapi dapat menularkan virus ke orang lain. Dan sebagian besar kasus coronavirus tertular atau terjadi karena terinfeksi dari orang-orang yang tidak bergejala.
Oleh karena itu sangat penting untuk tetap menerapkan 5M. Yang pertama yaitu memakai masker. Ketika Anda keluar rumah, ketika bekerja, ketika pergi ke masjid, ketika berjalan mungkin dengan keluarga, keluar rumah, maka tetap menggunakan masker. Gunakanlah masker dengan cara yang tepat, yaitu tutuplah hidung dan menutup hidung dan menutup mulut, lalu ketat di menutupnya, jadi tidak longgar. Dan kalau menggunakan masker bedah, maka gantilah setiap 4-5 jam sekali. Kemudian yaitu mencuci tangan. Sering-seringlah mencuci tangan. Bila Anda bekerja di kantor, maka usahakanlah untuk mencuci tangan sesering mungkin. Anda dapat mencuci tangan menggunakan air sabun atau menggunakan alkohol rub. Bila memang pekerjaan Anda sifatnya mobile, jadi sering berpindah-pindah tempat, ada baiknya Anda mengantongi alkohol rub supaya Anda mudah untuk melakukan cuci tangan dimanapun Anda berada. Lalu menjaga jarak. Nah, menjaga jarak ini juga perlu dilakukan. Apalagi di bulan puasa ini, kita sering sekali pergi ke masjid. Maka carilah masjid-masjid yang menerapkan protokol kesehatan yang tepat. Misalnya adalah masjid yang menjaga jarak di antara jamaahnya. Kemudian yang berikutnya yaitu menjauhi kerumunan. Kementerian Agama telah mengeluarkan panduan beribadah selama bulan Ramadan. Di dalam panduan tersebut, Kementerian Agama menganjurkan agar sahur dan buka puasa dilakukan di rumah masing-masing sehingga menghindari acara buka puasa bersama. Mengapa? Karena pada saat buka puasa bersama, yang terjadi adalah orang-orang saling membuka masker karena harus makan, dan apabila berkumpul banyak orang dalam waktu yang bersamaan, maka itu akan memudahkan untuk penyebaran aerosol dan droplet yang merupakan media penularan coronavirus. Nah, bila memang buka puasa itu tidak dapat dilakukan bersama-sama, maka mungkin kita perlu mengubah gaya berbuka puasa kita. Kita bisa melakukan Zoom sambil mendengarkan ceramah agama, Zoom dengan orang kerabat-kerabat kita, dengan kolega-kolega kita, sambil mendengarkan ceramah agama, tetapi makan dan sholat maghribnya dilakukan secara masing-masing di rumah sendiri-sendiri. Kemudian, hindari 3C pada bulan puasa ini sebisa mungkin. Apa itu 3C? 3C itu adalah singkatan dari C yang pertama, yaitu closed space, jadi tempat yang tertutup. Sebagai contoh, saya ambil contoh masjid, karena di bulan puasa ini umat Islam seringkali pergi ke masjid. Kita sebagai DKM mungkin kita bisa men-setting masjid kita agar tidak menjadi masjid yang tertutup ruangannya. Jadi dibikin ada ventilasi, ada jendela, sehingga sirkulasi udara itu mengalir dengan lancar. Karena tempat yang tertutup merupakan tempat yang sangat mudah terjadi penularan. Kemudian C yang kedua yaitu close contact setting. Jadi berdekatan. Nah, ini maka saya sarankan untuk DKM masjid itu men-setting jamaahnya, mengatur supaya jamaahnya itu tidak berdekatan selama melakukan sholat tarawih, sholat 5 waktu, supaya untuk meminimalisasi resiko penularan. C yang ketiga yaitu crowded place. Jadi, sesuai dengan panduan dari Kementerian Keagamaan bahwa kapasitas masjid yang diisi pada saat sholat 5 waktu ataupun pada saat sholat tarawih itu tidak melebihi 50%. Jadi sebagai contoh misalnya suatu masjid itu kapasitas jamaahnya 1.000 orang. Maka pada saat pandemi seperti ini, terutama di bulan puasa, kapasitas jamaahnya itu 500 orang. Jadi tidak melebihi dari 500 orang. Nah, kemudian itikaf. Itikaf juga kita lakukan pada 10 hari terakhir Ramadan dan kita lakukan di masjid. Maka pilihlah masjid yang dapat menerapkan protokol kesehatan secara konsisten, secara ketat. Jadi
menggunakan masker, tetap menggunakan masker, kemudian menjaga jarak di antar jamaahnya, kemudian ventilasi masjidnya dijaga dengan baik supaya tidak menjadi ruangan tertutup, supaya sirkulasi udara mengalir dengan lancar, dan juga bila sedang kurang sehat maka sebaiknya kita tidak melakukan iktikaf karena untuk mencegah terjadinya penularan terhadap jamaah yang lain. Nah, kemudian tips yang berpuasa untuk pada pasien-pasien yang dengan kondisi kesehatan yang khusus. Misalnya punya mah. Nah, kalau punya mah itu ya sebaiknya menghindari makanan-makanan yang asam, yang pedas. Kemudian kalau misalnya memiliki diabetes, maka perlu konsultasikan kepada dokter. Tidak hanya diabetes sebenarnya, apapun penyakitnya yang memerlukan konsumsi obat secara rutin, harian, maka itu perlu untuk konsultasi dengan dokter. Bagaimana jadwal minum obatnya? Karena kita ketahui pada saat puasa, dari saat sahur sampai dengan saat berbuka, kita tidak dapat makan, tidak dapat minum. Jadi perlu diatur kembali jadwal untuk meminum obatnya. Nah, kemudian banyak juga pertanyaan bagaimana hukumnya melakukan vaksinasi pada saat berpuasa. Dari Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa bahwa melakukan vaksin pada saat berpuasa maka hukumnya dibolehkan. Jadi apabila sahabat Gema Insani mendapat kesempatan untuk melakukan vaksinasi di COVID di bulan puasa ini, maka dapat melakukannya dan tidak membatalkan puasa. Lalu pertanyaan selanjutnya yang sering muncul adalah bagaimana hukumnya melakukan swab nasofaring pada saat berpuasa. Nah, para ulama memang berbeda pendapat mengenai ini. Ada yang mengatakan membatalkan, ada yang mengatakan tidak. Bagi yang berpendapat tidak membatalkan, pendapatnya adalah karena pada saat melakukan swab nasofaring itu, swabnya itu tidak sampai masuk ke al-jauf. Jadi al-jauf itu kalau diterjemahkan pada saat ini sebagai lambung. Jadi lambung itu ada di perut kita, sementara swab nasofaring hanya masuk sampai ke rongga hidung, tidak masuk sampai ke lambung, sehingga ada pendapat mengatakan itu tidak membatalkan puasa. Oke, seperti itu tips dari saya, sahabat Gema Insani. Selamat berpuasa, semoga kita semua dapat menjadi pribadi yang bertakwa setelah bulan puasa ini. Demikian dari saya, kurang lebihnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.